Trunyan, salah satu desa adat tertua di Bali yang dikenal sebagai bagian dari komunitas Bali Age. Masyarakat Bali awal yang masih memegang teguh warisan leluhur sebelum pengaruh Hindu Majapahit masuk ke Pulau Dewata. Penduduk desa Trunyan percaya ada banyak hal diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kehidupan, ada pula kematian. Bicara tentang kematian, ada satu hal yang menjadikan Trunyan sangat unik adalah tradisi pemakaman jenazah tanpa dikubur maupun dikremasi yang dikenal dengan sebutan mepasa. Pemakaman mepasa di Trunyan merupakan praktek langka yang menarik perhatian dunia. Di balik ritual tersebut juga terdapat cerita tentang sejarah panjang, keyakinan yang kuat dari dinamika sosial yang bergulir di tengah arus modernitas. Kami pun sangat tertarik untuk melihat sendiri secara langsung warisan budaya di desa Trunyan ini. Halo Gemini, apa yang menarik dari desa Trunyan? Daya tarik utama desa Trunyan di Bali adalah tradisi pemakaman uniknya yang disebut mepasah, di mana jenazah orang dewasa yang meninggal secara wajar hanya diletakkan di atas tanah di bawah pohon tarumenyan tanpa dikubur atau dikremasi. Pohon tarumenyan ini konon mengeluarkan aroma harum. Welcome to Bali! Desa Trunyan terletak di timur Danau Batur di bawah kaki Gunung Abang. Perjalanan menuju ke sana ditempuh dalam waktu 20 menit menggunakan jalur darat dari desa Kedisan, menyusuri pinggiran Danau Batur. Hai guys, jadi kita udah sampai di desa Trunyan. Kita mau explore kebudayaan dan tradisi di desa Trunyan. Itu udah ada pemangkunya di sana. Dulu sebelum sebagai pemangku, saya bernama Wayan Asta. Nah, tapi sekarang sudah menjadi pemangku yang dinamakan Jero Mangkugiri. Kami sebenarnya asli memang desa Trunyan, lahir di sini. Ini nama puranya apa ya, Pak Mangku? Nama pura ini yang dinamakan dengan leluhur kami itu yang Pura Pancarin Jagat Desa Trunyan. Pura Pancarin Jagat Desa Trunyan. Trunyan. Asal usul nama Trunyan tuh dari mana sih? Jadi desa kami sebetulnya dulu itu bukan bernama Desa Trunyan. Asal mulanya dari asal kata Desa Tarumenyan. Taru berasal dari kayu, menyan itu wangi. Desa Trunyan agamanya mungkin sama Hindu, tapi tradisi adat istiadatnya itu berbeda. Di antaranya satu, upacara pengabenan di desa kami di sini itu tidak mengenal pembakaran mayat. Hanya pakai simulis nama saja, tapi tengkorak dan anunya tuh tetap di kuburan itu. Tetap di kuburan. Keduanya, kita mempunyai tradisi untuk upacara nah menusayadnya atau perkawinan. Itu ada juga, tapi Beda juga. beda juga.
iya. Itu dah. Kami itu tidak dipengaruhi dengan keturunan Majapahit. Oh, Majapahit ya. Ya, tetap di sini itu yang dinamakan Bali Mula. Bali Mula. Itu mempunyai nama cukup dari Wayan sampai Ketut. Pak Mangku, balik lagi nih soal kuburan. Nah, itu menarik sekali soalnya. Bagaimana sih itu? Ya itu dah. Semua juga orang-orang yang datang ke sini itu maunya melihat kuburan saja, Undik. Nanti kan lebih baiknya nanti kita jelaskan di sana aja ya. Oke. Kita ke sana deh sekarang. Mari Pak, silakan. Setelah berbincang langsung dengan tokoh masyarakat Desa Trunyan untuk menggali lebih dalam tentang sejarahnya, kami pun langsung menuju ke kuburan Desa Trunyan. Oke guys, kita udah sampai di pemakaman Desa Trunyan. Kuburan yang di sini itu yang dinamakan kuburan wayah. Wayah itu kuburan tua. Satu berlanjut usia matinya, kedua sakit, ketiga tidak membawa lantaran cacat dia mati itu. Oke. Ya, itu yang dinamakan kuburan suci. Yang kedua itu yang dinamakan kuburan muda. Muda dari nol bayi sampai dewasa, kalau dia itu belum nikah, itu masih dikatakan kuburan bayi. Kuburan bayi? Ya, itu caranya itu tidak sama, itu dikubur seperti biasa. Nah, yang terakhir yang dinamakan kuburan salah pati dan ulah pati itu, mereka itu mati berbunuh diri, atau kecelakaan, atau tenggelam di danau, itu yang dinamakan mati salah pati. Itu dikubur. Cara kita membawa jenazah ke sini atau badai itu harus pakai boot juga karena jalan nggak ada itu. Di sini pun tidak dikubur sebenarnya, hanya ditaruh di atas tanah. Diselimuti dengan kain, hanya dipagari dengan bambu. Tapi tempatnya juga itu maksimal ada 11. Untuk aturannya bagaimana Pak? Aturannya di sini kan memang wisatawan yang berkunjung ke sini itu tidak bisa mengambil apapun yang ada di kuburan atau di dalam pura. Bagi wanita, kalau pas kedatangan bulan tuh sama tidak sekali boleh. tidak boleh itu. Nah Pak, untuk kuburan yang paling baru itu yang mana? Ini yang 2 bulan ya juga. Ini 2 bulan. Ya. Ini juga 2 kurang lebih 2 bulan ya. Masih baru ya. Nanti ada 2 bulan, nanti kalau ada mereka baru, siapa yang paling rusak sebagian ini, bambunya itu dipindahkan di depan, tengkoraknya taruh di sana. Itulah. Oke, biasanya berapa lama untuk mereka? Menurut ada jenazahnya yang baru bisa dipindah, kalau tidak ada tidak boleh. Nah Pak, ini yang barang-barang ini? Barang-barang ini kan dibekali dengan keluarga dia. Dibekali dengan sesajen barang, mangkok ini kita taruh di sini. Dan sekalian ada uang juga tuh saya lihat ya. Juga dibekalin uang. Untuk roh di sana dapat beli minuman, jajan. Gitu. Iya. Nah biasanya untuk Bapak yang jaga makam di sini ada nggak hal-hal mistis atau gimana gitu? Ada. Perasaan apa gitu? Nggak ada. Pohon tarumanyannya sendiri ini satu aja di sini atau ada yang lain? Nggak ada yang lain, hanya satu aja ini. Hanya satu aja ini ya. Ini bisa dicoba nih wanginya. Bisa. Cium aja. Iya. Sebenarnya dia nggak terlalu ngeluarin bau wangi ya, tapi dia menyaru sama. Iya, sering gitu, sering dia memang keajaiban alam juga ini juga. Ritual di sini udah berlangsung berapa lama Pak Mangku? Dari 11 abad. 11 abad. Iya. Sampai sekarang. Sekarang ya masih ya. Yang boleh dikubur di sini apa hanya orang desa dari Trunyan atau orang luar boleh? Memang khusus orang Trunyan. Khusus ya. Iya. Untuk pesannya nih buat masyarakat yang mau
datang ke Desa Trunyan. Iya, pesan kami sebagai masyarakat kan kita siap untuk menerima. Kita mempunyai organisasi itu ada 56 orang sebagai guide lokal di kuburan. Terima kasih banyak Pak Mangku atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Nah, mari kita langsung aja ke desa ya. Iya. Oke. Kita baru selesai eksplor kuburan Trunyan dan sekarang mau kembali ke Desa Trunyannya. Terima kasih banyak Pak Mangku sudah diajak jalan-jalan di sini, sudah dikasih tahu juga soal tradisi-tradisinya. Kita berterima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya, terima kasih. Nah, oke guys, abis ini kita langsung lanjut menuju pantai. Setelah tegang-tegangan di Desa Trunyan, akhirnya kita bisa main air di Pantai Kuta. Come. Habis sunset, terbitlah sunrise. Look at that. Gila sih, cakep banget. Guys, kita udah sampai di Pantai Melasti dan panasnya gila pol, kayak di Bekasi. Aduh, kacau nih, panas banget Motret juga kayak gimana ya kalau panas begini ya? BTW ya, aku tuh penasaran banget dari kemarin. Dari awal sih sebenarnya, Bang Fahmi kan bikin video ini pakai kamera handphone kan? Iya. Kan kita kayak temanya mau dokumenter gitu, emang bisa ya? Ya ini sebenarnya kita ngetes dari kamera Samsung Galaxy S25 Ultra untuk ngebuat video yang formatnya tuh dokumenter. Jadi kamera utama sama kamera ultra wide-nya itu kita bisa pakai buat ngerekam suasananya di sana atau ngerekam full body ya. Terus kamera telefoto sama yang 3 kali sama yang 5 kalinya itu bisa buat ngerekam yang detailnya. Ya, ditambah lagi dia bisa ngerekam format log di resolusi tertingginya. Tunggu. Format log, maksudnya log tuh gimana? Format log itu biasa dipakai sama videographer itu untuk banyak lagi ruangnya di editing, di grading lagi warnanya. Nah seperti itu kira-kira. Oh gitu Bang Fahmi. Terus kalau gitu log ini bisa pakai di kamera depan nggak ya? Oh bisa. Jadi sekarang setelah update dia udah bisa pakai di kamera depan. Nah update-nya itu pada saat Samsung itu merilis One UI 8 yang berbasis Android 16 yang baru juga. Jadi ini salah satu HP Samsung yang paling cepet update-nya dan ya konsisten harusnya sih ya, karena
dia bakal dijanjiin update itu sampai 7 tahun. Ngomong-ngomong soal software, ada AI-nya nggak nih? Nah itu dia, makanya nih kalau misalkan lagi traveling, itu paling enak tuh bawa HP-nya Samsung karena lengkap AI-nya. Jadi kan nih kayak mau nanya-nanya soal tempat makan, tempat ngopi, tempat nongkrong. Hai Gemini, tolong carikan kafe dan resto terdekat dari sini ya. Tentu saja, ada beberapa opsi restoran dan kafe terdekat dari sini yang bisa kamu coba. Cafe Akaya Bali terletak di Jalan Danau Tamblingan nomor 168 Sanur dan Pasar Selatan. Cafe Akaya Bali itu punya menu yang cukup bervariasi, mulai dari masakan Indonesia klasik sampai makanan barat. Mereka juga punya pilihan kopi, teh, jus, dan smoothies yang segar-segar. Wah, canggih juga ya. Tapi lo tau gak, kemarin waktu kita ke Desa Trunyan, itu skrip yang gue bikin, itu cuma nanya sama Gemini Live. Jadi cuma ngasih pertanyaannya, minta tolong cari tahu infonya tentang Desa Trunyan, terus minta dibikinin skripnya yang ala-ala dokumenter pakai Gemini Live. Lagi di Pura Uluwatu, mau nungguin sunset. Abis itu mau nonton tari kecak. Halo Gemini, ceritakan kisah tentang tari kecak. Tari kecak menceritakan kisah dari Ramayana, yaitu perjuangan Rama yang dibantu oleh Hanoman, pemimpin pasukan Kera, untuk menyelamatkan istrinya, Sinta, yang diculik oleh Rahwana, raja raksasa dari kerajaan Alengkapura. Tarian ini unik karena tidak menggunakan alat musik, melainkan diiringi suara seruan acak-acak-acak secara berulang-ulang oleh puluhan penari laki-laki yang duduk melingkar. Tarian ini diciptakan sekitar tahun 1930-an oleh seniman Bali Wayan Limbak dan pelukis Jerman Walter Spies. Yes, kita udah selesai bikin videonya dan ini dia tim yang membuat video dokumenter ke Desa Trunyan ini. Gue pengen ngasih pertanyaan dulu ke Elika. Ini baru pertama kali kan datang ke Desa Trunyan. Gimana rasanya? Seru banget sih, gila. Kayak nggak nyangka bisa se-excited ini gitu. Kayak kuburan. Orang bayangan kuburan apa sih, serem kan pastinya, bukan yang excited kan. Tapi ini excited banget karena kuburannya beda dari yang lain pastinya. Terus sebelum kesana tuh pasti deg-degan, takut, sampai nggak bisa tidur. Tapi pas di sana ternyata energinya positif ya. Oke, gitu aja ya berarti ya. Yang kedua ini King Abel. King Abel ini banyak bikin video dokumenter juga bersama media-media besar. Dan tentunya itu membawa gear yang gede-gede dong. Ini gimana nih? Ini sekarang cuma bawa kamera HP doang. Gimana tuh experience-nya? Oke, experience-nya excited tapi juga penasaran apa ya dengan satu gadget which is Samsung S25 Ultra ini bisa memenuhi kebutuhan selama gua syuting di sana gitu ya. Ternyata pas gua cobain, handphone ini bisa meng-capture beberapa shot-shot dengan format long shot, medium, bahkan SD close up sekalipun gitu ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ini juga simpel. Biasa gue syuting tuh dengan tas besar, berat gitu ya. Ini cuma pakai handphone, gue bisa masukin kantong, ada momen bagus, gue langsung capture gitu. Jadi sebagai videographer, gue sangat excited.
alatnya ternyata segitu canggih ya. Oke. Gitu. Dan yang ketiga ini Mang Elan. Ya udah pada tahu Mang Elan siapa ya, videografernya Droid Lime. Gimana Mang? Ini Mang Elan ini yang pertama kali ngidein untuk ke desa Trunyan untuk membuat video dokumenter dan yang membuatkan itinerary-nya juga. Gimana ceritanya Mang? Ya jadi sebenarnya ketertarikan gua ke desa Trunyan ini udah lama nih. Dan sekarang kesampaian gitu. Tapi dalam riset itu ada hal negatif, teman-teman yang cerita gitu, katanya di desa Trunyan ini ongkos ke sana kadang-kadang nggak sesuai dengan yang sudah dijanjiin gitu. Terus akses ke sana juga susah gitu, jalannya rusak. Tapi ternyata setelah ke sana semua itu nggak ada gitu. Termasuk akses ke sana ternyata mobil bisa langsung datang ke desa Trunyan. Terus di itinerary kan nggak mungkin dong ke desa Trunyan aja ya kan? Itinerary lain kan kita ke Bali kalau nggak ke pantai ya nggak berasa ke Bali gitu. Nggak sah ya? Ya nggak sah gitu. Nggak sah Lihat dong. sunrise, nggak sunset, dan Main surfing satu nggak? lagi, surfing nggak, gua nggak bisa. Nggak bisa. Tenggelam bisa. Iya. Dan ikonik di Bali salah satunya adalah tari kecap, nonton tari kecap di Uluwatu. Kalau dari lu sendiri gimana? Paling kalau dari gue sendiri ya ini juga jadi project pertama gue sendiri untuk membuat video dengan format dokumenter tapi menggunakan kamera HP bareng sama tim juga, dan makasih juga bantuannya. Dan gue rasa ini HP memang capable untuk membuat video dalam format yang dokumenter. Jadi nggak melulu soal review yang secara teknis ya kan, secara angka-angka yang dibahas, karena kita langsung lihat hasilnya tuh seperti apa kalau dikerjakan secara serius. Jadi segitu aja video dari kita. Semoga informasi ini ngebantu kalian, semoga juga terhibur dengan adanya video ini. Dan dari gua ya udah segitu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Sukses banget. Gimana bayinya El? Bye. Bye.